Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Network. Masih bersama gua Faiz Riunyan. Halo, see you di sini. Terus si pendekar tersesat di sini. Iya, ini kita akhirnya kembali lagi ya di konten khusus YouTube ya, yang mana sebelumnya mungkin kita menyebutnya adalah best of season atau anime waifu dan soundtrack terbaik. Nah, cuman di sini mungkin karena ada kategori yang tambahan, jadinya untuk judul kita ubah menjadi kurang lebih penilaian anime yang tayang di musim semi 2026 ya. Karena musim semi 2026 sudah berakhir dan anime-anime musim panas sudah mulai pada tayang ya, kalau nggak salah saya. Iya, udah ada yang jalan satu episode, ada yang dua. Oke, begitu. Jadi kalau begitu kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya nih, seperti biasa ya, gue mau nanya dulu ke Seiyu ya. Anime yang ditonton berapa banyak nih Sei ini? Karena biasanya Seiyu paling banyak nih kalau masalah anime tiap musim nih ya. Oke, nah buat apa kemarin? Summer? Ya kok summer sih? Spring. Ya, buat Spring 26 tuh kebetulan ada semua nih. Anime ada, Donghua ada, terus Eni pun ada animasi Korea. Oh, Jadi gue akumulasiin, totalnya tuh ada 51 judul. sir, segitu udah ada yang di drop ya. Masih 51 ya. Ada. Jadi totalnya 51, tapi yang benar-benar gua tonton sampai tamat tuh cuma 35. Sementara yang 16-nya tuh di drop rata-rata di episode 3 sama 2. Iya, iya. Kalau lu Chris berapa Chris? Berapa Ya. judul yang udah lu tonton Chris? Aku kayaknya aku paling dikit ya. Paling pendengar 8 judul yang aku tonton. Oh, 8 judul aman lah ya. Iya. Kalau masih tetap Chris kita nggak bisa menyaingi Seiyu kayaknya emang. Iya. Kalau gue sejujurnya musim kemarin tuh banyak yang ini ya, banyak yang nggak sempet nonton, makanya ini aja banyak yang ngebut gue nontonnya kan. Gue yang udah ketonton tuh wis 1, 2, 3 judul ya, kalau nggak salah yang udah ketonton. Empat judul yang udah ketonton. Ada kayak masih 1 atau 2 judul kalau nggak salah yang masuk list gue, cuma belum sempat ketonton, jadi kayak mungkin sembari jalan summer sembari gue cicil. Cuman kalau untuk yang konten ini gue memang udah ada istilahnya, udah ada animenya yang bakal dibahas ya, jadi aman. Walaupun gue kayak cuma nonton 4 gitu kan, karena biasanya juga memang gue cuma segitu ya nontonnya saya, nggak banyak, nggak nyampe 10 biasanya gue setiap season. Jadi maksudnya kayak dari 2 anime aja. Waktu season kapan ya gue yang dari 2 anime itu? Lupa gue. Tapi pernah Ada. pernah cuma 2. Pernah gue cuma 2 tuh soalnya. Aman gitu maksudnya. Jadi ya udah, kita bisa membahas untuk konten kali ini ya. Jadi apa namanya? Untuk kali ini mungkin di awal ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan membahasnya untuk soundtrack dulu ya. Jadi mungkin dari Chris dulu deh boleh. Menurut lu, pendapat lu soundtrack yang paling catchy, yang paling enak, yang paling ya terbaik lah bisa dibilang di musim spring 2020 itu apa? Judulnya apa? Dari anime apa gitu? Dia ending atau opening dari anime apa gitu? Silakan Chris. Oke. Aku mulai dulu ya. Iya. Kalau dari aku mungkin ini jarang terjadi ya. Dan aku pun baru nggak, ternyata aku suka lagu
dengan bahasa Korea yang baru pertama kali dengan lagu bahasa Korea yang nyangkut di kepala aku, yaitu opening dari Girls Can Be Kind of Girls Can Be Kind to Otaku, judulnya Hide and Seek, penyanyinya Idol. Itu Hah? Idol dari grup Girl Idol namanya. Itu Idol, G-Idol bukan sih? Idol tuh? G Idol atau Bukan. Beda lagi. Saya tahu gue beda. Oh, gue kira G-Idol Kalau G-Idol yang lama kan. yang lama, iya. ini kayaknya yang baru sih ini. Karena kan Kalau ini Idol yang baru 2018. Iya deh G-Idol deh. G-Idol kan, soalnya seinget gue G-Idol itu tetap dibacanya idol gitu. G-nya tuh nggak dibaca. Oh iya bener, berarti ada My Bias Mion. Ini pun baru aku tahu. Cukup catchy untuk lagunya. Iya. Wah, gue udah lama sih itu. Dulu gue ngikutin, gue pernah K-popan kan, dan ngikutin dia tuh pas awal-awal, dari awal debut lah. Cuman terakhir lagu apa gitu gue udah berhenti K-popan full kan. Nggak nggak lanjut K-popan lagi. Jadi gue udah nggak update sama sekali itu. Sempet suka sama si Idol ini dulu. Oke, itu ya tadi. Ya ini jarang-jarang sih ya hitungannya, bahkan dia masih pakai bahasa Korea ya si lagunya ya. Campur Inggris. Ya biasa lah kalau misalnya campur Inggris mah biasa, cuma maksud gue bukan sengaja pakai bahasa Jepang gitu. Iya. Emang dia membernya juga nggak ada orang Jepang sih, adanya Chinese. Oke, itu dari untuk soundtrack dari Chris ya. Itu openingnya Girls Cannot Be Kind to Otaku, itu ada lagunya dari idol grup K-pop yang namanya Idol, judulnya Hide and Seek ya. Oke, sekarang dari gua dulu ya. Kalau gua ya karena tadi dibilang kan gua tuh nontonnya baru kayak 3 judul. Udah gitu ini 4 judul ya. Udah gitu gua banyak yang nontonnya di speed 1,5 karena ngejar selesai biar bisa bikin konten ini juga gitu kan, salah satunya. Tapi gue memang nggak sebulan ya, pokoknya selama musim semi itu gue emang lagi sibuk-sibuknya juga, jadi ya udahlah. Dan untuk si soundtracknya juga kan gue dengerinnya dengan speed 1,5 ya. Lu kebayang lah gitu kan, lagu speed 1,5 kan lumayan kenceng ya. Tapi ada satu lagu yang begitu gue coba dengerin langsung catchy gitu, langsung menarik perhatian gue. Itu ada di endingnya The Ramparts of Ice, penyanyinya Polka Dot Stingray yang judulnya Sakasama. Itu gue pas kayak awal dengerin ya intronya ya itu, ini asik juga gitu kan. Walaupun memang pas di animenya ya gue nonton di speed 1,5, jadi kan emang agak skip ya lagunya ya. Terus gue coba dengerin fullnya di Apple Music gitu kan. Oke juga nih, boleh lah ini jadi untuk original soundtrack yang menurut gua catchy, yang menurut gua enak gitu di musim spring 2026 ini gitu. Itu sih kalau dari gue ya. Kalau lu soundtrack yang menurut lu asik gitu di musim spring tuh apa sih? Oke, kalau gue seperti biasa buat menghindari bias, karena kalau udah muncul artis yang
emang suka tuh pasti bias ke sana. Kayak Iya. misalkan Faiz tuh kalau ada Ado pasti ke sana tuh dia. Aduh, Gak mungkin kayak yang lain. Kulana ya kan. Atau Hashimero ya udah Iya. pasti tuh. Ntar musim ini nih ya. Musim ini udah ada Kulana nih. Kulana apa Kulana sih ya itulah pokoknya. Udah pasti nih. Kayaknya nih Makanya. musim panas nih gua. Bias. Nah itu makanya buat menghindari bias, gue tuh selalu ngambilnya untuk soundtrack tuh cuman berdasarkan si 1 menit 30 detik di sequence opening atau endingnya gitu. Jadi yang gue nilai tuh ya cuman lagu dalam 1 menit 30 detik itu plus si sequence animasi yang ditampilinnya gitu. Oh. Nah di sini gue ngambilnya sebenarnya itu masih agak bingung antara milih opening atau ending ya, karena dari judul yang sama, judulnya sama, artisnya sama. Cuman setelah gue timbang-timbang yang lebih ngenanya tuh openingnya. Jadi di sini gue milih openingnya Agent of Four Seasons yang dibawa sama Orange Star featuring Kase. Judulnya Petals. Itu kenapa gue pilih karena apa ya? Ini salah satu opening yang setiap gue tonton tuh selalu gue tonton gitu. Jadi dari tadi tuh 30 sekian judul itu, yang openingnya nggak pernah gue skip tuh ini. Jadi ini tuh udah kayak rutinitas utama gitu, ketika episode tayang ya gue dengerin openingnya sampai beres gitu. Dan hal paling menyentuh di openingnya itu adalah ketika sequence yang drone shoot yang cuman itu tuh cuman gambar background yang gerak cepat, terus di tengah-tengahnya tuh ada logo dari si animenya gitu. Dan itu si lirik yang dimunculin sama penggambaran visualnya tuh cukup ngena gitu. Ditambah kan si Petals ini tuh apa ya, si perasaan lagunya tuh agak campur aduk gitu kan, antara dia tuh sedih, cuman sedihnya tuh bukan soal sedih yang kayak patah hati gitu, tapi sedihnya tuh ada refleksinya juga gitu. Jadi ini tuh kayak proses gimana ya supaya nggak spoiler. Jadi si opening ini tuh semakin didengerin setiap episodenya, dari proses episode 1 sampai episode terakhir nggak ada, sampai episode 13 tuh si makna dari openingnya tuh bakal berubah tergantung dari si proses waktu kita nonton animenya gitu. Jadi kenapa lagunya kayak gitu tuh kita bisa paham karena oh ternyata si proses dari refleksinya tuh diceritain di animenya gitu, dan itu kegambar di sequence openingnya gitu. Jadinya menurut gua ini paling cocok untuk jadi best soundtracknya gua di musim spring kemarin sih. Jadi buat openingnya Agent of Four Seasons itu karena cukup menyentuh dan menyayat hati gitu. Tapi reflektif gitu. Oke. Sejauh ini tidak ada yang dari anime yang sama ya, dan bahkan ininya pun yang lagunya juga nggak ada yang sama otomatis ya. Oke. Dari lagu kita masuk ke waifu lah ya. Waifu dulu nih, asik nih kalau waifu nih ya kan. Waifu dari gue dulu ya. Sebenarnya sih itu kalau gue mau bias, udah pasti gue akan memilih Miuran dari Tensura. Ya kan, tapi di sini gue mencoba untuk tidak bias ya, dan bahkan kalau misalnya gue mau pun sebenarnya bisa aja nih gue memilih si ini siapa namanya, si Mumi merah biru yang di Wistoria, dan ternyata dia itu adalah spoiler. Itulah itu lupa namanya gue, Clauden ya apa siapa sih itu. Bisa aja karena kan dia waifu tipe gue banget gitu kan ya. Cuman gue mencoba memilih melihat karakter yang sepanjang animenya itu menurut gue menarik. Menurut gue ya bagaimana dia, maksudnya dia di apa ya, peran dia di anime itu tuh juga cukup ya dibilang penting juga. Sebenarnya mungkin tidak terlihat penting tapi penting gitu gue melihatnya ya. Nah ini adalah si Claire Serah,
dari anime Wistoria season 2. Kalau misalnya teman-teman mungkin lupa atau ini yang mana, si Claire Serah itu adalah yang karakter cewek yang suka naik sapu terbang yang matanya nggak kelihatan, ketutupan poni, yang pirang juga. Nah itu gue merasa kayak karakter dia itu asik aja pembawaannya gitu. Sebenarnya bisa aja gue pilih ini Chris apa di Wistoria Iya. juga ada gurunya, satu gurunya tuh yang warna merah, Eliza namanya, Oh, yang ngantuk. yang ngantuk, iya betul. Cuman dia menitnya kurang gitu kan ya. Jadi gue merasa kayaknya bakal sulit juga nih kalau untuk nyari sumber untuk gambarnya kan buat dipostingan kan. Tapi memang dia perannya juga kurang menurut gue. Kalau si nenek kalau si Momi ketahuan deh. Kalau yang si Momi dua warna itu, dia secara peran sebenarnya penting untuk si Will-nya kan. Untuk si Will-nya penting, cuman dia kan hanya di apa baru gitu, munculnya baru. Sebenarnya si Claire Serah ini di season 2 nih menurut gue perannya lumayan gitu. Lumayan banyak dan lumayan, bahkan kan itu tempat persembunyi apa rumahnya si Serah kan kalau nggak salah. Si Claire Serah kan kalau salah si Will tuh dirawatnya ya sama, kalau gua nggak salah itu tempat persembunyiannya gitu kan. Dan si karakternya juga lumayan sebenarnya, di satu sisi kayak bodo amat, tapi sisi lain dia diam-diam ngebantu juga gitu. Jadinya itu alasan kenapa akhirnya gue memilih ini di antara karakter-karakter cewek yang muncul di musim semi, si Serah ini yang menarik buat gue gitu. Oke kalau gitu itu dari gue ya. Sekarang ke Seiyu dulu. Oke. Nah, sebenarnya awalnya dari gua tuh nggak ada untuk best waifu season ini tuh Oh. awalnya. Jadi gue tuh sempat pikir, apa karena nggak ada kita jadiin culture sekalian aja gitu. Jadi contender awalnya tuh ada dua karakter yang secara kultur tuh didesain memang untuk itu. Hmm. Dan alasan memilihnya tuh ya cuman karena visualnya doang gitu tadinya. Makanya kontender awalnya tuh ada Kanan sama Anis dari Nikke, bukan yang itu. Cuman di perjalanan ternyata ada satu karakter yang awalnya gua kira dia tuh cuman bakal jadi karakter Kusogaki pada umumnya aja gitu, karena pas awal dikenalin tuh dia MC, pas awal dikenalin tuh ya emang trop shonen banget gitu, yang dimana dia tuh pingin balas dendam ke seorang master yang bikin ayahnya gagal dulu. Ah. Dan awalnya tuh gue ngira tuh ini pasti ujung-ujungnya bakal jadi Kusogaki lagi yang emang dia sok keras karena tujuan dia pingin ngebuktiin ke si master itu kalau dia tuh salah gitu dulu, mecat lagi ngegagalin ayahnya. Tapi ternyata pas masuk episode 11 di momen ketika si cewek ini ngobrol sama si master yang bikin ayahnya dikeluarin itu, pandangan gue ke dia tuh berubah, karena ternyata dia tuh bukan jadi apa yang gue bayangin di awal yang emang bakal cuma jadi Kusogaki doang gitu, tapi ternyata dia tuh bisa mengolah dan menerima ketika si masternya tuh ngomong, karena gimana ya, karena bapak lu tuh gini gitu. Dan dia tuh bisa nerima gitu untuk apa yang disampaikan si masternya dan bisa memproses itu sampai akhirnya gue tuh ngeliat kalau ternyata si karakter ini tuh developernya ada gitu, dari yang tadi masih kecil itu yang masih Kusogaki, cuman tujuannya tuh gue buktiin bapak gue nggak salah, tapi sedalam prosesnya dia tuh mau nerima dan mau belajar sampai akhirnya dia tuh sadar kalau ternyata kekurangan dari bapaknya tuh apa gitu. Jadi yang gue pilih sebagai waifu tuh ada Akane Osaki dari Akane Banashi, yang awalnya gue kira cuman bakal jadi Kusogaki tapi ternyata punya build up karakter yang menarik itu dalam cuman berapa tadi 12 episode, tapi episode 11 tuh jadi turning point di mana gue tau kalau ternyata
si karakternya tuh dibangun untuk bisa jadi dewasa gitu, bukan cuman Kusogaki yang emang cuman balas dendam doang gitu. Mhm. Menarik, menarik, menarik. Udah berarti ya itu dari Seiyu ya. Sekarang berarti dari Chris. Siapa Nah, waifu yang menarik perhatian lo di musim semi 2026 ini? sebenarnya kalau yang menarik sebenarnya dari yang lain sih ada yang menarik, kayak ada 4 pilihan di tempat aku. Ini kayak amat nih dari Sasuke di Kind of to Otaku, Shiri Urai dari Manga Stocksin, Nita Nita, Remade Friend with Second Previous. Sebenarnya 3 awalnya. Aku kelupaan satu yang anime yang aku suka. Suika. Ini yang aku paling yang untuk musim ini ya. Ini akhirnya aku pilih Suika dari Dr. Stone Science Future 3. Karena untuk Suika build up karakter setelah di apa ya namanya nih, setelah ada peperangan, boleh spoiler nggak ya? Ya, boleh Pokoknya lah setelah dikit-dikit. Tapi berarti apa ini spoiler ya gitu? pokoknya setelah time skip itu kan dia ada time skip nih Hmm. selama 7 tahun. Nah itu yang aku salut sama dia. Kalian tonton sendiri lah yang mana scene-nya ya. Itu yang aku sangat suka yang di dianya. Itu aja sih. Mhm. Si Suik, oh iya iya, gue nggak nonton Dr. Suika, Stone iya. sih, gue nggak nonton Dr. Stone. Tapi kayak gue pernah lihat cuplikannya pas dia Nah, time skip itu deh, kalau nggak salah ya momennya. iya. Oh, oh, oh. Ada Oh, meme-nya waktu itu, ada ya? anak sekecil itu. Oh iya, anak sekecil itu berkelahi dengan batu. Ada ya. Aku udah lewat di IG aku. Iya iya. Oke, itu tadi kita sudah membicarakan ya atau membahas soundtrack dan waifu yang menarik di musim semi 2026. Dan sebelum kita membahas anime yang paling menarik di musim ini, di musim spring 2026, tadi kan di awal gue bilang ada kategori baru ya. Nah, kita bahas dulu kategori baru ini ya. Itu adalah fumble ya saya ya namanya ya. Humble. Ya. Itu tuh sebelum kita bahas itu tuh fumble tuh yang masuk kategori fumble tuh maksudnya yang seperti apa sih? Saya bisa lu jelasin kan lu nih yang Oke. yang ngasih idenya soalnya. Oke, jadi kenapa gue pilih Fumble bukan yang terburuk atau yang paling kurang gitu, karena rasanya Fumble tuh lebih adil karena ini tuh baru bisa kerasa ketika kita udah nonton misalkan di pertengahan gitu atau justru pas beres gitu, bukan ketika cuman di beberapa episode awal doang gitu. Dan itu tuh berangkatnya tuh harusnya bukan dari ekspektasi gitu, kayak misalkan wah akhirnya dapat season baru nih, terus harusnya nanti gini dan ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah harusnya Fumble tuh bukan ke sana tapi lebih ke apa yang udah kita dapetin ketika nonton di awal. Wih seru nih, tapi pas berjalan lo kok jadi gini. Nah yang masuk ke Fumble tuh harusnya yang ke kita tuh ngaruh, kalau bukan ngaruh tapi ngasih rasa kalau kok tiba-tiba jadi gini ya si animenya. Nah harusnya kata kuncinya di situ sih. Jadi yang awalnya menarik tapi tiba-tiba seiring sejalannya kok jadi kurang gitu. Bukan yang
dari awal kita udah ekspektasiin tinggi tapi ternyata nggak sesuai ya apa yang kita pingin itu. I see. Berarti gue sebenarnya kurang tepat, tapi ya nggak apa-apa karena ini kan kita baru awal ya. Dan di sisi lain juga gue memang belum kemarin tuh nggak ada waktu gitu. Jadi ya udahlah, ini yang di awal ini aja kayaknya menurut gue memang kurang gitu ya. Jadi kalau maksudnya kalau sebenarnya kalau dari penjelasan Seiyu, gue nggak yang gue masukin ini belum sesuai dengan keterangannya, cuman karena gua secara pribadi memang nggak ada waktu gitu istilahnya, kemarin itu belum sempat, jadi akhirnya gue mengambilnya bahkan baru nonton 1 episode doang sih gua. Tapi gue pas di episode pertama tuh gue udah ngerasa kok gini ya ininya adaptasinya gitu. Karena gue baca manganya, walaupun mungkin memang kan dia sumber aslinya kan light novel ya, tapi gue merasa kok begini gitu. Jadi makanya untuk fumble gue di musim spring 2026 itu adalah I made friends with the second prettiest girl in my class, atau Kurasude ni Bangme ya kalau bahasa Jepang ya. Kenapa? Karena gue kan memang pernah baca komiknya, terus gue ngerasa kok episode satunya gue ngerasa episode satunya tuh terlalu cepet gitu. Bahkan baru 1 episode aja gue ngerasa ini kayaknya kecepetan deh si momen maksudnya ceritanya gitu. Tiba-tiba langsungin, walaupun memang mungkin di komiknya atau di light novelnya nggak beda jauh gitu di episode satunya sama di manga atau novel yang awalnya, cuman gue sih secara pribadi merasa tidak secepat ini gitu kejadiannya gitu loh. Harusnya ini masih agak ya inilah spoiler lah, pasti kalau teman-teman yang udah nonton episode 1 itu kan ada momen si Umi ditembak ya sama cowok ya, terus si Maihara sama si Yu sama si siapa sih yang rambut merah itu kan nggak sengaja ketemu gitu kan di tangga tuh. Seinget gue itu nggak secepat itu gitu loh. Dari awal mereka kenal, maksudnya dari awal mereka si Maihara dan bahkan Maihara sama Uminya aja harusnya pas deket itu nggak langsung kayak gitu loh. Ada beberapa step dulu. Makanya gue pas nonton episode 1 kan dengan speed 2 kali ya, seret nggak secepat ini setahu gue gitu, seinget gue untuk si Maihara dan si Umi nya deket gitu. Memang kalau di awal itu udah bener ya, pas si Maihara perkenalan terus dia menyebut film kesukaannya, si Umi denger, nah terus langsung kayak time skip 6 bulan gitu loh, memang begitu. Terus kayak udah 6 bulan apa 3 bulan pokoknya udah segini gue nggak punya temen gitu kan ya, tapi ya bodo amat ya kan. Terus nggak sengaja ketemu si Umi kalau nggak salah. Nah itu udah bener tuh alurnya, emang segitu gitu. Nah terus dari momen mereka pertama kali ketemu di tempat CD tiba-tiba si Umi ditembak cowok tuh menurut gue kecepatan, seinget gue ya. Akhirnya makanya gue ngerasa kayaknya ini juga karena gue mepet ya waktunya, kayaknya untuk fumble gue milih ini aja. Kenapa? Karena ya gue merasanya tidak sesuai ekspektasi aja, atau mungkin buat gue yang pernah baca komiknya kayaknya terlalu cepet alurnya gitu. Makanya gue kaget pas waktu lu bilang, ini spoiler ya, ada ibunya si Yu itu kan ada di animenya. Anjir kata gue, cepet banget. Di manga aja, walaupun memang dari light novel, cuman maksud gue di manga aja masih jauh loh, belum sampai situ loh gitu maksud gue. Berarti manganya kebalap ya? Kebalap banget. Ya gue udah bilang kan pokoknya waktu itu ke Seiyu sama si Chris nih, kalau di manga tuh nih Bangme itu baru sampai sini gitu, kurang lebih baru sampai sini gue bilang gitu kan. Makanya kayaknya jauh banget gitu.
Itu sih kalau fumble dari gua ya. Sekarang lu say fumble lu apa di season spring ya 2026? Oke, fumble gue adalah judul yang kemungkinan menurut orang-orang tuh ini adalah salah satu yang terbaik di musim kemarin gitu. Cuman gue punya alasan kenapa ini masuk ke fumble, dan catatan teman, fumble tuh bukan jelek sebenarnya, tapi lebih ke buat kita yang nonton tuh, terutama gue pribadi tuh kurang gitu. Jadi bukan berarti jelek gitu, itu bagus, cuman kayaknya ada yang bisa dibenerin deh gitu. Nah, jadi yang gue pilih adalah season 2 nya Wistoria. Kenapa gue pilih? Karena satu, ketika episode 1 yang masih di luar tuh, yang diserang sama penyihir yang nggak punya kepala itu, nah di situ tuh masih bagus karena penjelasannya lumayan banyak tuh, kayak soal yang langit palsu lah, terus si kekuatan willnya ternyata pedangnya bisa apa tuh, penjelasannya bagus gitu, dan secara penceritaan itu bagus juga. Cuman begitu itu beres dan masuk ke tower, nah masalahnya mulai muncul di situ. Ketika udah masuk tower, tuh di pikiran gue adalah, ini kenapa jadi Tower of God gitu. Secara apa ya, secara apa yang diceritain itu entah kenapa jadi mirip kayak pembawaannya Tower of God gitu. Dan pas masuk tuh banyak logika gua tuh yang jadi aneh gitu, terutama soal gimana sih author nulis beberapa karakter yang lainnya gitu. Jadi kan Wistoria ini yang nulis dan Machi kan, autornya dan Machi gitu. Memang dari awal tuh udah kelihatan kalau si Wistoria tuh dan Machi, tapi versi sihir sama pedang gitu, atau versi dimana si Bellnya tuh sebenarnya OP, cuman kekunci gitu, beda sama di Danmachi yang emang dia tuh butuh naik level dulu supaya bisa skillnya lebih OP gitu. Nah kalau di Wisteria tuh kan ini kita tahu kalau ternyata buntu aslinya OP gitu, cuman kekuatan dia tuh dikunci aja gitu, dan untuk buka kuncinya tuh dijelasin di sini harusnya. Cuman begitu masuk tower kan ada tuh dipilih, kalian mau masuk faksi mana nih. Nah di sini mulai logikanya mulai aneh, karena yang jadi menurut gue aneh adalah kan ketika diserang mereka tuh tahu kalau yang nyelamatin kota tuh ketika para magia vendor nggak bisa turun tuh Will. Harusnya mereka tuh udah tahu, ini orang OP ini, harusnya gue ambil gitu. Nah di situ yang terjadi adalah mereka tuh nggak ada yang mau ngambil dia sama sekali gitu. Dan yang ada tuh cuman ada satu makhluk yang berdebat kalau dia tuh nggak boleh masuk sini, dia nggak bisa boleh pakai sihir. Itu bener gue aneh, karena kenapa itu ada di pemikirannya orang-orang yang dalam kutip udah ada di magia vendor gitu. Dalam artinya kan mereka harusnya yang secara skill magic tuh yang paling tinggi gitu, beda sama orang-orang di luar tower. Tapi pengetahuan mereka tuh cetek banget gitu. Jadi mereka tuh cuman kayak orang-orang yang emang jago pakai sihir, tapi info di luar tower mereka nggak tahu. Terus bahkan tentang si Will punya skill apapun nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Padahal mereka tuh ada berapa sih? 6 apa 5 ya? 6 ya? Apanya? 6 penyihir hebat gitu, tapi yang magia vendornya 6 apa 5 ya? 5 ya? 5-5-nya tuh nggak ada yang punya knowledge sedalam gitu. Malah yang tahu tuh yang tadi Faiz sebut itu, yang penyihir yang rambutnya 2 warna. Bahkan waifunya Faiz tadi siapa? Si Sarah. Sarah pun dia sebenarnya tahu loh si Will tuh kekuatannya apa, terus detail kekuatannya tahu gitu. Padahal dia penyihir bawah gitu, bukan setinggi magia vendor yang ada di paling atas gitu, tapi knowledge-nya mereka tuh lebih masuk gitu. Dan gue tuh agak aneh kenapa kok si yang OP di sini tuh ya dia tuh cuma di-build sebagai OP secara power doang gitu, tapi pengetahuan di luar mereka jago pakai sihirnya tuh nggak ada gitu. Dan itu satu yang bikin gue agak, kok penulisannya jadi gini gitu. Jadinya si world building yang menarik itu dari si langit palsu lah, terus si dunia di balik si langitnya kayak gimana, itu sebenarnya udah menarik gitu. Cuman kok si pemegang skill tier atasnya tuh gak semenarik itu gitu. Bahkan kan biasanya ketika ada penyihir yang agung gitu, mereka tuh selalu punya bawahan kan, dan bawahannya punya power yang at least setengahnya dari dia gitu. Nah di sini tuh nggak ada gitu. Mereka tuh nggak punya bawahan yang
ditugasin untuk turun supaya nyelesain masalah gitu. Itu tuh jadinya kayak begitu mereka mau ngambil will kan yang ngerebutan berdua tuh, Elvi sama yang si cowok petir itu. Siapa sih? Ya itu. Aha. Anehnya adalah kan biasanya yang turun harusnya nggak mereka kan. Turunlah misalkan anak buahnya lah atau misalkan wakilnya gitu yang turun. Biarin mereka berdua yang berantem supaya bisa dapetin will gitu. Tapi di sini tuh malah mereka berdua yang turun dan yang jadi tuh malah cuman adu baku pukul aja gitu, nggak ada strateginya, nggak ada sama sekali. Terus yang dua sisanya pun bakal cuma nonton doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal mereka tuh penyihir terkuat di dunianya gitu, tapi di kepala mereka tuh cuma berantem doang gitu. Dan itu menurut gua gak kesel gitu. Ditambah khususnya buat Elvi itu entah kenapa dia tuh dibangun sebagai karakter yang nggak ngapa-ngapain gitu. Even bromance Will, si cowok rambut biru itu lebih berguna menurut gua. Dia tuh lebih punya peran gimana karakter si Will dibangun gitu. Si siapa, Julius sama Sion, dua orang itu tuh lebih berguna, biarpun mereka sering ngebully Will, tapi mereka tuh lebih ngebuat karakternya Will gitu dibanding Elvi yang cuma ngebucin doang dari atas dan gak ngapa-ngapain gitu. Dan menurut gue tuh dua hal itu tuh agak nyebelin gitu, ketika si karakternya itu udah dibangun sebagai yang paling kuat di dunianya, tapi di kepala mereka tuh ya cuma berantem doang gitu. Nggak ada hal yang make sense untuk nyebut mereka sebagai yang terkuat selain emang cuman jago baku pukul doang gitu. Dan karena itulah gue masukin ini ke Fumble karena menurut gue tuh sayang banget gitu, secara eksekusi animasi udah bagus, secara world building udah bagus, cuman pengkarakterannya itu agak terlalu kurang sih. Even dibandingin sama Danmachi sebelumnya pun menurut gue Danmachi masih lebih menarik gitu. Dan di Danmachi pun ada bucinnya juga gitu, tapi lebih menarik gitu di Danmachi itu. Kalau di sini tuh terlalu kayak apa ya, school romcom aja gitu, yang dibikinnya tuh terlalu halu banget, jadinya menurut gua agak sayang aja gitu untuk penulisan karakternya di Wistoria. Itu sih dari gua. Tapi setelah lu sebut, gue baru apa ya, kepikirannya gini. Sebenarnya si Will itu pas awal itu udah mau diambil sama semua faksi, tinggal dia pilih. Nah cuman gara-gara nih si pemimpin acara belum bodoh itu gitu kan, yang bilang bahwa yang dia tunjukkan itu bukan sihir. Nah dia dikasih si yang lawan yang ular yang slime itu yang cuma bisa dihancurin pakai sihir. Masa Magia Vendor bisa dibelokin pemikirannya gara-gara si orang itu gitu? Maksudnya itu kasta, istilahnya kasta bawah banget kan dibanding Magia Vendor ya. Masalahnya adalah ketika yang di awal si Will berantem di luar tower tuh mereka nonton di layar kan. Mereka tuh tahu si Will tuh berantemnya gimana gitu, kok masih bisa dibelokin gitu sama sama siapa sih dia bukan penyihir kan sih gitu. Dia tuh kayak warna putih kan dia tuh. Ya, dia tuh ya itu yang bikin monster itu kan, dia tuh kan yang ngorbanin orang-orang yang tidak masuk ke itu, yang gak masuk faksi. Ya dia juga tingkat rendah sebenarnya, dia juga, tapi sosokan gitu. Yang akhirnya baru berani ngelawan si Zeon yang faksi petir. Nah ya benar. Bahkan sebenarnya yang satu gua kelewat adalah si Elf itu saking bucinnya dia tuh nggak nyadar kalau dia kan tipe jarak jauh ya. Iya. Sementara Will tuh orang depan gitu. Dia kalau masuk faksinya Elf itu bakal ngapain gitu, karena semuanya orang belakang gitu, bukan orang depan. Masa dia nge-tank sendiri di depan, terus nggak ada yang ngelatih jadi tank gitu. Iya. Ya memang makanya akhirnya cocok sama si Zeon, karena Zeon kan jarak deket kan dia kan. Iya. Udah gitu, yang keselnya ya itu pas gara-gara ujung-ujungnya pemilihan siapa yang berhak ngambil will ke faksinya tuh gitu doang tuh. Gue yang tadinya pengen gue jadiin anime terbaik gue di musim ini nggak jadi, itu gara-gara itu.
Dan untungnya kesalahan gue tuh udah diwakilin sama dua guru yang itu loh. Kan di episode terakhir dua guru itu marah-marah tuh, wah para penyihir bodoh katanya. Iya. Kan yang di luar tower tuh lebih pintar loh. Padahal tiernya mereka di bawah. Makanya mereka istilahnya mereka aja nggak layak masuk tower, tapi mereka malah lebih Iya. pinter gitu. Terlalu di Menara Gading sih ini Maja vendornya nggak pernah lihat ke bawah. Iya. Itu tadi untuk fumble-nya Seiyu ya adalah Wistoria season 2. Dan sekarang dari Chris, fumble lu apa Chris? Fumble fum- aku sebenarnya ini jangan dibahas orang ya. Yaitu Raya Games. Ini sebenarnya kalau dari episode pertama sebenarnya premisnya sih menarik pas episode pertama. Tapi sampai ke episode 11 aku nonton kok rasanya kayak begini, kayak tidak sesuai ekspektasinya di si karakter utamanya kan si cewek nih kayak terlalu polos atau karena terlalu jujur jadinya mudah percaya sama orang-orang di sekitarnya. Jadinya aku kesel sendiri di pas nonton animenya. Itu aja sih yang aku sayangkan dari animenya. Layar game tuh ini apa? MC-nya tuh orang Ya. yang paling jujur tapi dia dipaksa main Gitu. game sebagai pembohong gitu. Oh iya. Iya sebenarnya sih game ini kan aktif animenya tentang game yang kita nih disuruh bohong untuk dapetin uang sebanyak-banyaknya. Tapi si karakter ceweknya ini terlalu jujur. Nah, jujurnya nih kayak bikin kesel sendiri gitu. Nah, itu sih yang sangat disayangkan. Ya. Gue nonton itu cuman kuat 2 episode sih karena ujung-ujungnya marah-marah ke si MC-nya tuh. Itu Mungkin kalau gue tonton sampai tamat bisa jadi fumble-nya itu juga. Karena isinya marah-marah. Oke, itu ya tadi untuk fumble. Ya beda lah ya. Kalau gua karena memang keterbatasan waktu dan memang ada anime yang kebetulan tidak sesuai ekspektasi gua ya. Karena gua baca manganya gitu kan. Ya, jadi mungkin nanti untuk season berikutnya karena ini masih baru, ya mudah-mudahan gue juga ada waktu buat ngikutin animenya tuh nggak keburu-buru kayak musim spring ini ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa lah gue jadinya bisa lebih menikmati gitu ya. Tuh jadi untuk penutup ya kita bentar. Oke. Kita akan memasuki anime yang paling menarik di musim semi 2026. Coba mungkin pertama kita dari Seiyu dulu, Sei. Oke, seperti biasa. Kalau biasa anime di gue selalu ada contender karena kadang ada beberapa tuh yang emang di awal tuh menarik gitu tapi setelah didalami ada beberapa kekurangan. Jadi contender gue tuh ada 4. Ada Witch Hat Atelier, ada Akane Banashi, The Rampart of Ice, sama Agent of Four Seasons. Nah, yang gue pilih sebagai base-nya di Spring adalah Agent of Four Seasons. Nah, Agent of Four Seasons ini buat yang belum tahu, ini tuh
satu autor sama autornya Violet Evergarden. Dia light novel pendek juga, cuma 2 volume. Tapi gue nggak tahu ini yang jadi anime tuh langsung 2 volume diadaptasi. Jadi 14 episode kah atau 14 episode ini justru cuma 1 volume doang gitu. Itu gue belum nyari tahu soal itu. Cuman kenapa gue pilih ini sebagai yang terbaik adalah sebenarnya awalnya alasan gue tertarik untuk nonton ini yang paling awal sebelum gue cek siapa autornya adalah karena gue tahu yang ngerjain yang jadi direkturnya itu Yamamoto Ken, dimana gue tuh suka banget arah direksinya dia tuh ketika dia ngedirect movie-nya Uma Musume yang Beginning of New Era. Gimana cara dia memvisualisasikan sesuatu jadi menakjubkan dan cantik tuh gue suka gitu. Dan ketika gue tahu dia ditugaskan untuk jadi pengarah atau sutradara di anime itu, gue tertarik untuk nonton gitu. Dan setelah gue tonton apa yang gue pikirin itu ternyata nggak salah gitu. Dan memang bukan action yang dicari di sini, tapi lebih ke gimana caranya si Yamamoto Ken ini tuh ngasih pengarahan supaya si visualisasinya tuh digambarkan dengan indah gitu, dan momen-momennya tuh kena gitu. Dan seingat gue dari 14 episode tuh ada beberapa episode yang pas nontonnya tuh abis beres animenya, ketika endingnya selesai diputar tuh gue diem dulu, kayak narik nafas dulu, ada yang kayak sedih dulu. Dan itu tuh experience nontonnya tuh cukup menyenangkan ya, bukan menyenangkan ya, cukup kok bukan menyenangkan cukup ada warnanya lah. Jadi sedihnya dapat, senengnya dapat, dan cukup gue cukup suka dengan ceritanya gitu. Walaupun sebenarnya ada kurangnya gitu. Yang paling berasa kurang di anime ini menurut gue tuh ada di villainnya, karena ini pas sampai di ending ternyata villainnya tidak sekeji yang gue pikirin di awal. Ini tuh masih berasa villainnya emang cuman gangguan jiwa aja gitu, tapi dia dikasih power lebih dan kekuasaan lebih yang jadinya bisa bikin dia jadi villain gitu. Kalau dia nggak punya power lebih, mungkin dia udah masuk rumah sakit dan kejadian 14 episode itu nggak akan ada sama sekali gitu. Tapi gue masih bisa terima lah dengan villainnya yang kurang menarik menurut gue, atau kurang bagus untuk tulis. Cuman si proses gimana gue menikmati dari awal kenal si karakternya sampai endingnya tuh cukup berkesan sih. Dan beberapa episode yang bisa bikin gue diem dulu tuh itu yang paling bikin gue untuk nentuin si Agent of War season ini sebagai base-nya Spring 2026 itu. Oke. Ya, itu dari Seiyu ya. Sekarang coba dari Chris, anime yang ya menurut lo paling menarik lah buat, atau paling terbaik atau paling menarik buat musim semi 2026, Chris. Ini Silakan, Chris. musim semi. Oke, nah, kalau dari aku sebenarnya kalau mau bias bisa di sini. Kalau mau bias bisa aku pilih ini Dr. Stone, tapi kan nggak mungkin aku pilih bias kan. Nah, jadi aku untuk season ini aku akan pilih Kill Blue, atau kalau bahasa Jepangnya Kill Ao. Sebenarnya kalau mau dibilang ini secara action sama ini kan genrenya kan action komedi. Sebenarnya aku sukanya di sini antara action sama komedinya sih hampir setara lah, komedinya gak, kalau dibilang Prince juga lepas gitu. Dan mungkin secara premis pun masuk di kriteria pengalaman aku nonton ini anime. Dan mungkin itu aja sih yang terdapat aku.
Ya itu. Jadi tadi Seiyu kan base-nya apa? Four season ya? Ya for season. Four season, Against of the Four Season. Kalau Chris itu Kill Blue. Kill Blue. Nah, BTW gua, nanti ada season 2 ya. oh iya, udah ada ini ya, udah ada kepastian season 2 ya. Ya pasti ada season 2. Hmm. Nah, kayak terakhir ya di gua untuk anime yang paling menarik atau terbaik lah buat gua di season Spring 2026 itu adalah The Ramparts of Ice. Ya sebenarnya sih kalau misalnya gua mau apa namanya, kalau gua mau bias itu pasti Tensura atau Wistoria tuh masuk gitu. Cuman seperti tadi yang gua sebutin di Fumble ya Seiyu ya. Wistoria tuh gara-gara momen penentuan Will masuk ke faksi mana itu kayak gitu tuh gue langsung anjir, kata gue kok gini amat. Nah tadinya tuh itu masuk kontender gue tuh Vistoria tuh. Si Tensura sih gue ngelihat dibandingkan Tensura actionnya Wistoria lebih banyak kan di season ini tuh. Jadi udah kayak kontender masuknya Wistoria aja. Gara-gara endingnya begitu, malas kata gue. Nah kalau The Ramparts of Ice sebenarnya ketika kita rekaman ini gue jujur belum nonton episode terakhir ya. Cuman gue kayak udah menentukan dari 13 episode ya. Oh ya udah ini yang yang paling menarik gue. Sebenarnya kan ini kan autornya sama kayak ini ya, UNI are opposites ya. Ya. Nah, gue tuh nggak cocok tuh sama si opposite itu. Terutama dengan si karakter ceweknya menurut gue kayak terlalu ekstrovert, jadi gimana gitu ya. Dan apalagi modelnya dia itu kan tiba-tiba jadi chibi, tiba-tiba ya berubah lah gitu kan. Ini sebenarnya menarik. Gue udah sempet, gue pernah bilang yang opposite ini sebenarnya menarik dari segi si pembawaannya fresh. Cuman gue emang nggak masuk gitu sama si ceritanya. Soalnya gue dulu pernah baca komiknya pas pertama kali rilis di Manga Plus, nggak masuk sama gue ceritanya. Jadi gue akhirnya nggak jadi baca waktu itu kan. Nah, terus ternyata si The Ramparts of Ice ini kan ternyata sama ya eh, mangakanya, tapi gue masih bisa nyaman, masih bisa masuk nontonnya mungkin lebih karena ini sih. Ini kan fokus utamanya sebenarnya di si siapa sih ceweknya tuh, namanya tuh Oyun. Koyun ya. Iya benar, Koyun. Sebenarnya kan fokus utamanya di si Koyunnya kan, dan si Koyunnya kan dia tipe yang memang nggak bisa berkomunikasi dengan baik lah, dia lebih banyak diem. Nah mungkin karena lebih banyak diemnya itu jadinya eh gue masih bisa lebih masih lebih masuk gitu ke gue. Dan dari si karakternya pun kelihatan nggak ada yang memaksakan romance gitu loh. Kalau gue melihatnya ya, gue melihatnya kayak nggak terlalu dipaksakan romance-nya ya. Walaupun gue memang untungnya si yang temennya siapa, yang gorila yang gorila yang cewek, Miki. 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 Ya Miki, untungnya dia bukan karakter utamanya. Kalau dia karakter utamanya itu gue akan drop, sumpah. Kalau dia karakter utamanya gue drop itu anime Ramparts of Ice itu. Untungnya bukan kan. Karena kalau karakter utama si Miki itu sama aja kayak opposite. Itu gue nggak masuk. Iya. Gue nggak masuk di gue gitu. Untungnya ini si karakter utama si Koyun, dan Koyunnya lebih kalem gitu kan. Dan secara si karakter-karakter lain yang cowok-cowoknya juga tidak memaksakan diri untuk romance sih. Maksudnya suka gitu, cemburu ada, suka ada. Kita tahu lah siapa yang suka sama siapa, yang cemburu siapa. Nah, tapi eh nggak yang dipaksain buat jadian gitu sejauh ini ya. Gue belum nonton episode 14 gimana. Udah gitu ketambahan udah mah ada ya salah paham gitu kan di antara orang sekitar ya.
Terus ketambahan si karakter yang tadinya bareng si Koyun gara-gara ini apa? Komite Perpus ya, yang cewek itu, yang akhirnya satu Oh, kelas. iya iya. Itu Iya, kan iya. itu kan menurut gua dia karakter sampingan tapi menarik gitu. Hmm. Karakter sampingan yang menurut gue perannya juga agak agak menarik ya. Kehadiran dia malah jadi menarik juga menurut gue ya. Itu jadi gue merasa si ya untungnya karakter utamanya Koyun bukan Miki gitu aja pokoknya. Kalau karakter utamanya Miki gue nggak akan masuk gitu sama si Rampart of Ice. Nah, gue akhirnya memilih dari empat yang gue tonton, yang udah gue tonton tuh Tensura, Wistoria, Rampart of Ice sama Barbaroy. Kalau Barbaroy karena gue baca manganya ya, jadi gue nonton animenya tapi memang ya udah gitu. Bagus sih tapi ya masih oke lah gitu. Gue juga nonton dengan speed 2 gitu kan karena ngejar supaya langsung maraton satu season kelar 12 episode. Tapi dia menurut gue nggak masuk gitu kalau si itu. Harusnya mah kalau gue mau dan gue kalau mau bias juga itu ibunya si Feor tuh Wisteresia bisa gue jadiin waifu itu sebenarnya. Sekali lagi kalau gue mau bias gitu kan, tapi berhubung gue tidak mau ya udah. Ini gitu untuk gue. Nah, kita sebenarnya dari tadi ada yang lupa nih ketika di anime yang paling menarik ya, kita lupa nyebutin rating. Oh, ya, rating. Iya. Iya iya, jadi dari gue dulu ya. Kalau gue mungkin sebelumnya banyak ngasih rating 10 9 gitu kan ya, untuk yang anime paling menarik ya. Cuman kayaknya mulai musim spring ini gue mulai tobat. Nggak bakal apa ya, gue istilahnya nggak bakal gampang ngasih nilai 9 atau 10 gitu. Gue mau mencoba lebih objektif kali ya istilahnya ya, lebih melihat secara keseluruhan, gak mau bias gitu untuk menilai. Jadi untuk The Ramparts of Ice yang menjadi ya anime paling menarik atau anime terbaik gue musim semi itu gue kasih nilai 8/10. Nah kalau lu siapa Chris, untuk Kill Blue lu kasih rating berapa? Karena ini aku kasih rating 8,5 dari 10. Oke, dan untuk Seiyu Agent of Four season lu kasih rating berapa? Buat yang ini kayaknya gue bakal jadi season terakhir dengan sistem perhitungan yang ini gitu. Jadi kayaknya buat next season bakal sama kayak Faiz tuh. Chance untuk ngasih skor tingginya kayaknya lebih sulit karena gue baru bikin sistem perhitungan yang lebih detail lagi. Jadi kalau yang ini tuh masih plus satu gitu loh. Jadi misalkan visualnya segini, openingnya segini, jadi plus satu gitu. Makanya buat yang Agent for Season ini tuh gue kasih rating 9,0 dari 10 karena total akumulasi setelah plus satu itu jadi 9 gitu. Cuman nextnya harusnya tidak seperti itu, lebih detail. Iya, begitulah. Nah, makanya ini gue juga kayak si Wistoria gue kasih 8. Kalau Tensura belum gue kasih ya karena dia langsung core 2 kan. Jadi gue nunggu sampai tamat kalau si Tensura. Kalau Barbaroy gue kasih 7. Jadi untuk gue biasanya kasih langsung wow, gue bias gue kasih 9, kasih 10. Sekarang gue mau lebih ya coba lebih netral lah, lebih objektif ya. Jadi gue untuk yang terbaik gue kasih 8. Oke lah kalau begitu. Kira-kira sudah selesai ya untuk pembahasan penilaian kami mengenai anime, soundtrack dan waifu di musim semi 2026. Kira-kira kalau misalnya teman-teman semua ada yang setuju dengan pendapat kami atau Anda punya pendapat lain, silahkan posting di kolom komentar di bawah ya, mau itu di YouTube atau di IG gitu kan ya, silahkan. Kalau gitu sampai di sini dulu aja untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka sama videonya. Dan juga jangan lupa follow media sosial kami ada di IG, Threads, dan TikTok di pokashi.network. Terus juga ada di X dan Blue Sky di @pokashi network.
Oke, jangan lupa juga dengerin Vokasi Podcastnya ya. Ada di Spotify, YouTube Musik, dan juga Apple Podcast. Kalau gitu gua Faiz Riujan. Saya pamit. Anda kalau tersesat ingin pulang, Sampai jumpa lagi di konten-konten Vokasi Network yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye. 君の寂しげ初めのときめく